Indonesia adalah negara yang indah dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia semakin serakah dan tidak peduli dengan lingkungannya. Lingkungan sekitar, dari penambangan emas tanpa izin dilakukan terus-menerus, hingga membuat konsentrasi tanah itu mulai terganggu. Tanaman di sekitar pun mati ketika yang mereka cari sudah tidak ada lagi. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan tanah yang sudah tandus. Kita, sebagai manusia, seharusnya sadar betapa pentingnya tanah dan air bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Teknik Geologi, Fakultas Kimia dan Keguruan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Biologi Konservasi. Pada video kali ini, kami akan sedikit membahas tentang konservasi tanah dan air. Adapun narasumber kami yaitu berasal dari BMKG dan juga dari kalangan masyarakat. Saya Sri Utami Widyastuti, Koordinator Data dan Informasi di Stasiun Klimatologi Jambi. Baik Bu, di sini kami akan mewawancara Ibu mengenai konservasi tanah dan air. Nah, untuk itu kami ada beberapa pertanyaan di sini. Kami mengharapkan Ibu untuk menjawab nanti. Nah, untuk itu kan kita ketahui di sini kan Bu, di UIN Jambi Iya betul. itu tuh biasanya kalau hujan itu sering banjir di depan itu. Nah, Itu banjirnya mulai kapan? kalau lagi hujan deras itu banjir, Iya, tapi sering nanti surut lagi. Nah, di sini kami akan bertanya mengenai konservasi itu. Nah, untuk konservasi tanah dan air itu mencakup apa saja ya, Bu? Kira-kira? Sebelumnya saya mau nanya nih, ini kan nanti kan mahasiswa nih, Iya. Institut Biologi punya tugas untuk membahas tentang konservasi tanah dan air. Ya. Sebelumnya saya mau tanya, tahu nggak konservasi tanah dan air itu apa? Melestarikan sumber daya tanah sama air. Tanah dan air. Iya. Tanah dan air itu apa? Artinya? Konservasi itu Itu suatu tindakan untuk melestarikan sumber daya tanah sama air. Tanah dan air. Iya. Mas, jadi jangan sampai kalian nulis itu tapi Anda sendiri tidak tahu. Iya. Oke, tadi pertanyaannya tadi yang banjir itu ya. Iya. Kan kalian orang Jambi bukan? Iya. Ada yang bukan. Ada yang paling Jambi yang mana? Rumahnya di mana? di Sengeti, Bu. Bisa ngerti sering lewat UIN? Sering. Sering pas kan semester 6 ya. Iya. Sebelumnya sebelum kuliah di sini sering lewat sini tak? Sering lewat kemana tuh, Bu? Di depan UIN. Iya, sering. Sering. Banjirnya mulai kapan di situ? Baru-baru ini dah. Iya, baru-baru ini sih, Bu. Terus kenapa bisa begitu? Kenapa dulu banjir sekarang enggak? Nah, itu nggak tahu yang itu yang mau saya tanyakan ke Ibu. Oke, jadi kalau saya lihat nih, saya kan sudah kerja di sini dari 2005 ya. Jadi 2005 sampai 2022, berarti hampir 17 tahun saya di sini. Sebelum begitu banyak perumahan yang ada di situ, ini kan kalian tanyanya di wilayah UIN ini ya. Jadi saya jawabnya di situ nih. Jadi di wilayah UIN ini sebenarnya bukan banjir itu sih sebenarnya. Air itu tidak tertampung. Iya. Kalau banjir kan banjir itu kan banyak ininya ya, banyak modelnya, banyak tipenya gitu ya. Kalau di situ itu sebenarnya airnya itu tidak tertampung dan lama surutnya. Sebelum tahun 2018 lah ya, 18 atau 19 itu tidak separah ini. Kalau dulu misalnya ada hujan, airnya masih bisa tertampung, masih bisa lancar. Cuman terakhir tanggal 15 nih bahkan ada orang dari Waskita itu kan yang bangun perumahan, yang bangun bangunan di UIN tuh ya. Dia datang ke sini karena pada tanggal 15 Juni kemarin terjadi banjir di situ. Banjirnya itu dari jam 4:15 sampai Isya baru surut. Hujannya 70 mm. Kan kalau hujan itu kan satuannya milimeter, sudah pernah belajar kan dulu ya. Iya. Jadi curah hujan pada saat itu 70 mm di sini. Hujan itu cuma 2 jam kalau tidak salah. Tetapi surutnya lama karena saya lihat di situ itu pertama mungkin pembangunan UIN itu mungkin apa namanya ya, belum Belum rampung. saluran airnya itu Iya. belum tertata rapi. Iya.
Terus yang di sebelah atas itu kan sekarang banyak perumahan tuh. Jadi banyak perumahan sehingga air itu tidak tertampung lagi. Kalau yang biasanya turun hujan dengan jumlah yang sama, dia langsung cepat mengalir ke bawah. Ini karena ada bangunan-bangunan yang mungkin saluran airnya itu tidak bagus sehingga lewatnya lama, makanya surutnya lama. Kemarin saya jam 4:45 saya sudah cabut dari sini nih, nggak kena banjir. Cuma di Mendalo airnya memang deras sekali. Airnya itu kayak banjir bandang, jadi mengalir ke bawah gitu. Kawan saya yang balik dari sini setelah jam 4 tidak bisa lewat, habis sisa baru bisa lewat. Itu karena kalau menurut saya itu fungsi tanah dan lahan di situ itu sudah tidak mencukupi untuk menampung air. Gitu. Itu karena tidak mencukupi dan menampung air. Iya, karena kan sebenarnya kalau jumlah air di bumi itu kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh sama, tidak berkurang dan tidak bertambah. Yang berbeda itu adalah yang harusnya jadi tampungan air dibangun perumahan atau mungkin dibangun ya apapun yang menutupi saluran air itu. Seperti di Audu. Penguatan air dalam tanah atau dam, penahanan itu bendungan kecil kan Bu ya. Nah, kenapa harus ada dam bendungan kecil itu di sungai Bu? Kalau dam itu sebenarnya apa ya? Dam itu kan sebenarnya suatu bentuk bangunan untuk menahan air ya. Secara gamblangnya gitu, maksudnya secara arti harfiahnya seperti itu. Nah, kenapa harus ada dam di sungai? Karena kan pertama semakin besar arus kan bisa menimbulkan abrasi ya. Kalau zaman dulu kan sungai itu kan masih luas. Sekarang kita lihat di Sarung. Nggak pernah Kan kesana. sekarang kan sudah habis. Iya. Batu bara, ngeruk batu bara. Kalian Iya, kalau mau untuk- lihat, coba kalian browsing di Google. Ada penambangan emas di situ. Nah, emas batu bara. Jadi lahan itu kan jadi rusak. Kenapa banyak banjir? Karena itu tadi penampungan air itu sudah tidak ada lagi. Makanya dibuat dam itu penting karena untuk memperkuat ininya apa namanya ya, pinggiran sungainya itu supaya dia tidak terabrasi. Karena kan semakin besar sungai yang tidak tertampung kan harusnya makin deras tuh. Kalau deras kan pinggiran itu bisa rusak. Kalau banjir itu banyaknya bangunan baru. Ya, Nah, tidak tertampung lagi. Iya. Kemudian fungsi tanah dan air itu di daerah UIN itu tidak mencukupi gitu. Kemudian untuk cuaca juga sekarang cuacanya iklimnya sudah berubah. Itu kan tadi kemudian ada 3 metode. Itu ada vegetatif atau buatan dari manusia, kemudian mekanik itu melalui proses. Kemudian yang ketiga ada proses kimia, itu melalui bantuan kimia tadi. Nah, mengajak masyarakat dari yang terkecil yaitu keluarga kita dahulu untuk mengajak mereka untuk menanam satu pohon Ya, atau contohnya menanam satu Iya. pohon gitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kami minta maaf atas segala kekurangan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan saya perwakilan mahasiswa dari UIN STS Jambi. Nama saya Amalia Soliha. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai konservasi tanah dan air. Sebelumnya boleh kami tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Latifah Aisyah, saya warga Sungai Duren. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Kami izin mewawancarai kakak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah benar kakak tinggal di daerah di sekitar Sungai Duren? Ya benar, saya tinggal di Lorong Mawar di depan UIN. Nah ya, di sini kami akan mewawancarai kakak. Gimana sih pendapat kakak itu terhadap banjir yang sering terjadi di daerah di sekitar Sungai Duren, lebih tepatnya di depan kampus kita di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi baru-baru ini kan memang ada ya. Jadi selain menyebabkan kemacetan gitu kan, itu juga ada hubungannya sama hujan kan kemarin.
Jadi hujannya itu sangat deras sehingga menyebabkan banjir. Nah, kalau dari yang saya lihat sendiri nih ya, di UIN ini kan memang itu di depan itu kan turunan. Jadi memang itu sangat rendah. Nah, dia tuh kayak seolah dia tuh kayak nurun gitu kan. Nah, sehingga air tuh memang terkumpul di depan UIN gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini memang faktor dari alamnya karena hujan, terus sama fasilitas yang memang tidak mendukung untuk di depan, seperti kayak selokan kan itu kayaknya kurang gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan banjir. Kalau pribadi saya sih seperti itu. Yang seharusnya masyarakat sekitar lakukan untuk turut membantu mengatasi banjir tersebut? Ya, kalau menurut saya karena tadi ada permasalahan di selokan atau drainasenya, mungkin bisa perbaikan di drainasenya. Dan kalau untuk jalannya sendiri kan yang bisa menyebabkan kemacetan itu mungkin bisa dipertinggi. Nah, seperti yang sedang proses depan itu kan ada proses peninggian badan jalan. Mungkin itu saja sih, Kak. Oke. Nah, terima kasih untuk jawabannya, Kak, dan terima kasih untuk waktunya. Kakak telah bersedia untuk kami wawancarai. Iya, sama-sama.